Hai sobat hebat, mudah-mudahan baik-baik saja ya. Organel sel yang hanya dijumpai dalam sel prokariotik adalah ada ribosom, lisosom, badan Golgi, mitokondria, dan retikulum endoplasma. Kalau kita membicarakan tentang sel prokariotik, ini merupakan sel yang masih sangat-sangat sederhana. Dilihat dari sejarahnya atau evolusioner tentang sel, jadi sel prokariotik ini sel yang masih sederhana, itu yang akan berkembang menjadi namanya sel prokariotik. Nah, kalau yang prokariotik ini nanti dia memiliki ciri beberapa ya, kita sebutkan satu-satu. Untuk sel prokariotik berarti kita bayangkan contohnya seperti bakteri ya, bakteri. Nah, ini kita pakai bakteri yang batang ya. Nah, bakteri ini dia salah satu kelompok prokariotik selain dari ganggang biru ya. Nah, bakteri ini dia memiliki kromosom ya, memiliki kromosom yang tadi disebutkan DNA-nya berbentuk lingkaran. Nah, ini antara inti dengan cairan di luar inti itu tidak ada pemisah, tidak ada perantara, tidak ada penyekat. Nah, oleh karena itu dinamakan yang disebut dengan prokariotik. Artinya prokariotik ini tidak memiliki membran inti, tidak memiliki membran inti. Ini ciri paling mendasar sekali ya gitu. Karena tidak ada membran inti sehingga cairan di dalam inti dan di luar inti itu sama saja konsentrasinya, bahkan keseluruhan kita sebut dengan namanya sitoplasma. Jadi ya, nah oleh karena itu dari membrannya tidak ada pembatas, berarti ada apa saja yang ada di dalam sitoplasma ini. Tentunya ada beberapa organel memang, namun tidak sebanyak yang sel yang lebih berkembang seperti eukariotik ya. Nah, ada beberapa yang organel sel cuman hanya 2 saja, yaitu ada mesosom ya. Mesosom kurang lebih seperti ini, ada ribosom. Nah, untuk ribosom ini masih ada di sel prokariotik karena ribosom ini dia walaupun organelnya sangat kecil, tapi dia itu berpengaruh besar terhadap keberlangsungan sel itu sendiri karena ribosom itu fungsinya sebagai pembuatan protein. Nah, protein ini buat bahan dasar pembentukan enzim. Enzim itu untuk bersifat katalis atau mempercepat reaksi dalam metabolisme sel itu sendiri. Jadi harus ada bahan pembuat si enzim. Nah, kalau untuk ini kita sebut dengan yang namanya mesosom. Mesosom ini dia merupakan organel satu-satunya yang bertanggung jawab atas semua aktivitas di dalam sel, baik hal dalam menghasilkan energi, tempat respirasi sel, tempat sekresi, tempat pembelahan sel, terus membantu membentuk dinding sel dari bakteri itu gitu ya, banyak sekali fungsinya. Jadi sama mesosom ini diborong ya. Nah, cuma 2 ini saja gitu ya. Nah, kalau selain itu ada juga ya yang namanya di luar bakteri itu disebut dengan villi. Nah, ya, ini villi juga salah satu khas dari beberapa bakteri. Nah, kalau villi ini dia sebagai tempat perlekatan. Jadi saat bakteri dia akan menempel pada substrat atau inangnya, itu akan mendaratnya dimulainya oleh yang namanya villi itu sendiri. Nah, kalau ini namanya flagel. Kalau flagel itu untuk pergerakan ya, untuk mempermudah dia bergerak. Nah, sedangkan kalau yang bagian luar ini kita sebut dengan yang namanya membran sel. Ingat, semua membran sel atau semua makhluk hidup memiliki membran sel. Yang dalam ini yaitu dinding sel. Nah, ada beberapa makhluk hidup yang memiliki dinding sel. Salah satunya bakteri ini atau termasuk tergolong prokariotik. Kalau kita berkembang menunjukkan perkembangan zaman sehingga ditemukan beberapa sel yang lebih kompleks ya, kita sebut dengan eukariotik ya. Perkembangannya ini disebut dengan eukariotik. Nah, eukariotik ini dia memiliki perkembangan yang sangat-sangat pesat sekali. Kalau kita lihat dari strukturnya, ini membrannya sama, ada membran sel pasti ada. Nah, kita membicarakan sel yang umum dulu ya. Kita tidak membedakan antara sel tumbuhan atau sel hewan. Cara umumnya ini kalau eukariotik ini dia punya membran inti yang melindungi khusus nukleus. Nah, karena ada sekat membran inti ini, akhirnya cairan yang di dalam inti dan di luar inti ini berbeda konsentrasi ya. Nah, oleh karena itu ada
perantara ini akhirnya nanti berkembang. Jadi organel-organel ini sebenarnya itu hasil dari lekukan-lekukan membran sel ini sebenarnya. Jadi seperti mesosom itu dia hasil untuk beberapa sel itu hasil lekukan dari si membran sel ya. Akhirnya terbentuk mesosom. Nah, apalagi nanti dari berkembang ini berkembang menjadi organel-organel yang lebih banyak ya yang bisa kita lihat misalnya seperti ada kalau di sel hewan ya, nih ada yang namanya lisosom gitu kan. Terus ada lagi retikulum endoplasma ya. Coba ini kita bandingkan. Ada lisosom itu dia lebih besar ya. Nah, lisosom. Ada retikulum endoplasma, dia biasanya dekat dengan ribosom. Terus ada mitokondria gitu ya. Ada badan Golgi. Nah, badan Golgi biasanya di dekat dengan lisosom. Nah, ada juga mikrotubulus dan lain-lain. Jadi ini banyak banget organel yang ada di eukariotik dibandingkan dengan prokariotik. Jadi ini hasil-hasil perkembangan dari membran sel yang dari berlanjut prokariotik ya. Jadi apa saja yang ada di dalam sel prokariotik, yaitu ada ribosom, ada ya, lisosom no, Golgi no, mitokondria no, RE juga tidak. Jadi jawabannya yang A. Semangat terus. Salam sejahtera sobat hebat. Perhatikan gambar berikut. Ini gambar neuron ya, satu buah sel saraf ya. Nah, sel saraf ini terdiri dari A, B, C, D, dan E ya. Ini bagiannya apa saja kita sebutkan yuk. Untuk yang A itu yang disebut dengan dendrit. Yang dendrit, kalau yang B itu nukleus atau inti sel dari sel saraf. Kalau C yaitu badan nisel. Badan nisel itu badan sel ya. Nah, kalau yang D ini yang ditunjuk sepertinya sekatnya ya, sekatnya, karena kan ada yang sekatnya ini, ada yang selubungnya, ada yang selnya ya. Kalau sekatnya itu berarti kita sebut dengan nodus Ranvier. Nodus Ranvier ya. Kalau yang E ini berarti terminal akson atau nama familiarnya sinapsis ya. Kita tambahin yuk. Nah, sepanjang yang seperti sosis ini ya, ini yang disebut dengan akson. Akson itu ini serabut saraf atau nama lainnya nerit ya, boleh. Nah, si nerit ini terdiri dari bagian yang D tadi, nodus Ranvier, terus ada selubungnya ini ya, namanya selubung mielin. Selubung mielin ya. Nah, selubung mielin ini ada di dalam sel melindungi sel yang namanya sel Schwann. Nah, begitu kita tambahkan ya. Nah, biar lengkap. Nah, di soalnya nama dan fungsi bagian yang ditunjukkan huruf A. Awal mula penjalanan impuls itu tentunya dimulai dari A. Kalau kita runtutkan dulu ya, dari A, nanti dari A akan berlanjut ke yang namanya C. Dari C ke B, B ke D, dan finally-nya ke E. Kalau kita runtutkan sesuai gambar gitu ya. Nah, kalau dimulai dari A, dendrit, berarti si dendrit ini dia fungsinya gitu ya. Fungsinya dia yang akan menerima karena dia pertama kali ya. Pertama kali yang memulai gitu ya. Nah, dendrit tugasnya menerima impuls atau rangsangan dari tentunya reseptor ya. Reseptor itu ujung saraf yang menerima yang akan diberikan kepada dendrit. Setelah diterima oleh dendrit, lalu nanti akan diberikan ke badan sel. Jadi badan sel itu dia tugasnya meneruskan impuls. Kemana? Tentunya dari dendrit ke inti ya. Nah, inti dia yang akan mengolah, menerjemahkan, sehingga nukleus itu dia mengatur aktivitas segala hal di dalam sel saraf kita itu ya. Nah,
Sekarang setelah menjalar ke inti, nanti dia mengatur, diterjemahkan berupa rangsangannya apa, nanti akan berjalan di dalam sel sekuan. Sel sekuan ini dia sebagai pemberi nutrisi. Jadi kecepatan tergantung nutrisi yang kita asup ya, apa aja. Nah, untuk selain sel sekuan ini, untuk mempermudah yaitu dengan nodus Ranvier. Jadi nodus Ranvier itu dia mempercepat arah impuls. Seberapa kecepatan impuls kita akan mengalir, berarti itu ditentukan oleh nodus Ranvier juga selain untuk nutrisi dari sel sekuan. Kalau selubung mielin dia sebagai pelindung akson ya, agar tidak mudah rusak, karena memang karena di dalam akson ini terdapat loncatan-loncatan listrik ya, karena impuls itu berupa loncatan listrik. Nah, kalau sinapsis ini dia sebagai perantara neuron ya, perantara sel saraf yang satu dengan sel saraf yang lain. Jadi jawabannya apa kalau dendrit ya. Nah, kalau dendrit berarti kita persempit ya optionnya. Berarti kalau yang A ini nggak masuk ya, D nggak masuk, E nggak masuk, berarti antara B dan C. Kita bacain untuk fungsinya: menghantarkan impuls ke badan sel atau menghantarkan impuls ke otot. Dan itu tuh kan bagian sel saraf yang umumnya, globalnya. Kalau ke otot ini kan tidak hanya ke otot saja, bisa ke seluruh tubuh. Jadi jawabannya yang B. Belajar. Hai Sobat Hebat. Deripat epidermis yang dijumpai pada epidermis atas daun tumbuhan famili Phoaceae terdiri dari beberapa sel berdinding tipis dengan ukuran lebih besar daripada sel epidermis sekitarnya, yaitu bernama apa ya. Nah, kalau ini ada beberapa deripat epidermis yang sudah dicantumkan di sini. Ada stomata, trikoma, sel kipas, sel silika, dan sel gabus. Boleh kita tambahkan ya. Ada lagi namanya spina, boleh. Ya. Nah, untuk yang sel kipas kita tambahin sedikit. Ini nama lainnya yaitu buliform. Kalau sel silika nama lainnya zat kersik ya. Nah, oke, itu nama lainnya ya, biar kita enak lebih dengarnya. Dan oh iya ya, aku pernah baca misalnya namanya buliform. Oh, buliform itu nama lain dari sel kipas ya. Kita sebutin satu-satunya. Yuk. Untuk stomata itu dia berupa pori-pori kecil gitu ya. Berupa pori-pori kecil yang diapit oleh sel penjaga. Jadi sel penjaga ini ya yang menjaga stomata dari keluar masuknya zat, dari keutuhan dari susunan selnya gitu ya. Nah, kalau stomata kan ya ini kan untuk keluar masuknya zat juga ya. Nah, untuk trikoma ini dia biasanya berupa rambut-rambut ya, berupa rambut-rambut atau bulu-bulu gitu ya bentuknya. Nah, ini juga sama membantu proses mendapatkan oksigen CO2 ya. Nah, itu juga bisa sama fungsinya dengan epidermis secara tidak langsung ya. Kalau sel kipas ini unik, dia memiliki fungsi lain, yaitu dia tempat penyimpanan air gitu ya. Karena kalau yang memiliki tanaman itu sel kipas, biasanya tanamannya tidak bisa hidup berukuran besar gitu ya. Nah, disinilah hubungannya dengan famili Phoaceae. Jadi famili Phoaceae itu yaitu golongan tanaman rumput-rumputan. Nah, jadi kalau rumput kan ukurannya tidak terlalu besar ya, cuman gimana caranya dia bisa adaptif terhadap lingkungan, yaitu salah satunya membentuk sel kipas ini ya. Nah, selain menyimpan air, sel kipas ini juga dia seperti stomata ya, dia bisa membuka atau menutupnya yaitu daun ya. Nah, untuk yang sel kersik, kalau zat kersik ini bisa menjadi membentuk batang menjadi lebih keras ya. Membentuk batang tanaman menjadi lebih keras. Ternyata yang membentuk keras itu ternyata tidak hanya hormon, tidak hanya jaringan di dalam, ternyata jaringan yang lebih atas juga ini mampu menunjang untuk proses pengerasan dari batang tersebut ya. Nah, sekarang sel gabus. Ini namanya gabus aja tuh udah kebayang apa ya? Nyoy-nyoy putih-putih begitu ya. Nah, sel gabus ini dia tugasnya untuk melindungi
melindungi jaringan lain, ya. Jaringan lain yang terletak di bawahnya, begitu ya. Yang tadi kan biar ini untuk menjadi apa tuh istilahnya bantalan, sandaran gitu ya. Nah, biasanya ini dari gangguan mekanik. Ya, dari gangguan mekanik. Selain mekanik juga bisa dari gangguan kekeringan. Boleh dari gangguan kekeringan. Kalau spina ini kita tambahkan, ini dia berupa duri. Ya, begitu. Jadi untuk famili Poaceae ini yaitu adanya bulliform atau sel kipas. Tetap semangat. Hai Sobat Hebat, untuk mempercepat kematangan, sejumlah buah mangga dimasukkan ke dalam kantung yang berisi setan dan pisang matang. Hal ini terjadi karena pisang yang matang melepaskan hormon apa saja. Nah, kalau berhubungan dengan kematangan, berarti hanya ada satu hormon yang bertugas untuk kematangan itu sendiri. Kita satu-satu sebutkan ya fungsinya apa saja. Untuk asam absisat, fungsi asam absisat dia itu menghambat pertumbuhan. Menghambat pertumbuhan di sini artinya ini untuk menyeimbangkan antara hormon-hormon lain yang fungsinya lebih berlawanan ya. Nah, selain menghambat pertumbuhan, contohnya bisa dia menghambat memacu pengguguran daun ya, memacu pengguguran daun. Nah, selain itu juga dia bisa untuk ini apa istilahnya ini meningkatkan atau memacu faktor dormansi ya. Dormansi itu fase istirahat dari tumbuhan itu sendiri ya. Seperti kalau saat biji, nah kondisi biji itu dia berarti tumbuhan tidak tumbuh dan berkembang alias sedang istirahat atau namanya dormansi. Nah, itu saat kondisi asam absisat sangat tinggi. Untuk giberelin sekarang ya, dia bisa memacu perkecambahan. Nah, saat dari biji menjadi toge gitu ya, jadi kecambah, ini yang dominan bekerja itu ya giberelin. Nah, ada juga kendala kondisi yang lain. Giberelin itu selain perkecambahan dia bisa memacu apa istilahnya ukuran. Nah, memacu pertumbuhan raksasa ya. Jadi kalau misalnya kita ingin memiliki buah yang lebih besar berkali-kali lipat, nah itu bisa ditambahkan hormon ini gitu ya. Auksin sekarang. Nah, auksin sebenarnya giberelin, auksin dan sitokinin itu fungsi umumnya dia sama, memacu pembelahan sel, memacu pemanjangan sel. Nah, kita jadi tulisin auksin yang tugasnya yang spesifik ya, biar lebih ada perbedaannya. Untuk auksin ini dia bisa memacu partenokarpi. Partenokarpi itu artinya jadi ini bisa menghasilkan buah tanpa pembuahan gitu ya. Itu. Selain itu juga dia bisa memacu perkembangan xilem phloem ya. Memacu pertumbuhan dulu ya, pertumbuhan xilem, phloem dan kambium lah ya. Nah, ini yang mengatur lebih mendominasi di apa istilahnya di batang, nah gitu ya. Itu contoh lah dua ya. Yang lain masih banyak, bisa Sobat Hebat cari di literatur yang lainnya ya. Kalau etilen ini dia memacu pematangan buah sebelum waktunya ya. Nah, untuk hormon etilen ini dimanfaatkan di jual beli di kita ya, di bidang ekonomi, yaitu untuk ekspor impor buah itu dipetik tidak atau sebelum panen ya. Jadi dipetik tuh saat mentah, karena saat disimpan di pelabuhan misalnya untuk diekspor impor itu dia belum tidak sampai busuk lah ya gitu. Jadi itu dimanfaatkan dengan etilen, artinya saat buah sudah dipetik walaupun sudah jatuh dari pohonnya itu tetap buahnya akan matang, yaitu karena ada hormon etilen ya, memacu pematangan buah sebelum waktunya begitu. Nah, selain itu ternyata etilen ada fungsi yang lain ya, boleh kita tambahkan, memacu pengokohan batang. Nah, ternyata batang itu kokoh bukan hanya karena
jaringannya ya ternyata dipicu juga oleh faktor dari si hormon. Nah, kalau sitokinin ini dia memacu pucuk daun. Memacu pucuk daun. Jadi seperti pohon teh. Pohon teh kan berkembangnya lebih banyak daun, lebih rimbun dibandingkan akar, batang atau bunganya, begitu ya. So, jadi pasti tidak tidak heran lagi jawabannya berarti etilen. Semangat belajarnya. Salam sejahtera sobat hebat. Insekta dan laba-laba digolongkan ke dalam arthropoda karena keduanya memiliki kesamaan dalam hal apa saja. Kalau kita membicarakan insekta dan laba-laba, ini kedua hewan ini termasuk golongan arthropoda ya. Nah, jadi kita jabarkan dulu. Arthropoda itu merupakan salah satu kelompok besar dari invertebrata ya. Arthropoda. Nah, arthropoda ini digolongkan berdasarkan ciri dari kaki ya. Jadi ini arthropoda itu merupakan hewan yang kakinya beruas-ruas. Nah, dari kaki yang beruas-ruas ini dibagi jadi beberapa kelas ya, beberapa kelas yaitu dilihat dari jumlah kaki. Ada yang jumlah kakinya 3 pasang atau 6 buah disebut dengan insekta. Insekta ini atau nama lainnya bisa disebutkan dengan hexapoda, hexa 6 poda kaki. Oke, ada yang digolongkan lagi ke dalam 4 pasang buah yaitu disebut dengan arachnida ya. Arachnida ini yang jumlah kakinya 8 buah yaitu meliputi yang namanya laba-laba ya dan kalajengking. Segitu dulu ya. Lalu ada yang kakinya berjumlah 5 pasang. Kalau 5 pasang ini golongan kelas dari krustase. Krustase ini yang memiliki 5 pasang yaitu contohnya lobster ya, terus udang gitu ya. Nah, ini keluarganya udang-udangan lah ya. Nah, ada yang lebih banyak dari 5 pasang. Nah, ini banyak banget. Karena banyaknya ini dibagi 2 golongan dulu. Ada yang disebut dengan kelasnya Chilopoda, ada yang Diplopoda. Diplopoda. Nah, untuk yang Chilopoda ini kelompok hewan yang kita sebut dengan lipan. Kalau Diplopoda itu kita sebut dengan kaki 1000. Nah, ini kan dipisahkan karena kalau untuk lipan per satu ruasnya itu kakinya itu cuma 1 pasang. Kalau untuk kaki 1000 satu ruas badannya saja itu bisa 2 pasang ya atau 4 buah gitu ya. Makanya ini dipisahkan. Coba kita lihat dari optionnya dulu nih. Kaki bersendi, exoskeleton tersusun dari zat kitin dan badan tersusun atas 2 buah. Oke. Ini di optionnya membicarakan rangka luar dan 2 bagian. Oke, kalau kita lihat serangga, serangga ini dia khasnya memiliki antena ya. Terus kepala dadanya sudah bisa dibedakan. Kepala dadanya sudah bisa dibedakan. Artinya ini sudah jelas mana bagian kepala berapa ruas, mana bagian dada berapa ruas gitu ya. Sudah dibedakan. Baru ke perut ya, ke bagian abdomen. Untuk laba-laba, udang sama yang kaki 1000 ini semuanya mereka kepala dadanya masih bersatu. Dinamakan dengan cephalothorax ya, cephalothorax ya. Sebentar, maaf. Nah, si cephalothorax ini yaitu tidak bisa dibedakan yang mana kepala, yang mana dada. Jadinya digabungkan kita cara nulisnya. Kalau untuk cephal itu kepala ya, thorax itu dada. Jadi ini disatuin pakai penghubung lo. Jadi ini kepala dada bersatu dari 3 kelas ini gitu ya. Nah, sekarang kita lihat serangga. Kalau serangga kan kepala, dada ya, kepala, dada, ini baru perut, abdomen, begitu.
Nah, ini kan kepalanya jelas dia ya, ada sefalnya. Kalau ini toraksnya jelas, ada sekatnya. Ini abdomennya apalagi ruasnya lebih banyak begitu. Nah, kalau untuk udang kan laba-laba kalajengking kita yang mana dadanya kan nggak terlihat gitu ya. Maksudnya menyatu. Jadi untuk yang A itu tidak ini badannya untuk insekta serangga kan tidak 2 bagian, 3 bagian. Jadi ini lewat. Kalaupun ini ada rangka, nah rangka eksoskeleton itu biasanya untuk kelompok ini untuk yang eksoskeleton. Berarti ini lebih ke rangka luar, cangkang lah ya. Cangkang ya. Nah, eksoskeleton kayak cangkang apa? Kayak misalnya kumbang. Nah, kumbang kan keras tuh ya. Beda sama dengan belalang, kan nggak semua memiliki eksoskeleton ya. Kalau kalajengking, udang kan itu udah pasti punya gitu ya. Ini yang tanyakannya khusus insekta dan laba-laba. Jadi yang A tidak. Badan beruas-ruas oke, eksoskeleton tersusun dari zat kitin. Ya bolehlah sebagian ya. Badan tersusun atas 3 bagian untuk hanya serangga saja, yang laba-laba tidak. Badan beruas boleh, eksoskeleton dari kitin, dan sistem peredaran darah tertutup. Peredaran darah tertutup ini yaitu peredaran darah yang khusus kelompok hewan vertebrata ya, jadi ini tidak termasuk. Anggota badan bersendi, badan beruas, dan sistem peredaran darah terbuka. Peredaran darah terbuka itu sebagian besar yaitu di kelompok invertebrata, yaitu salah satunya yang kelas dari arthropoda. Jadi ini sangat boleh sekali. Karena yang E ini ada beberapa yang kurang pas ya. Tidak semua laba-laba kan nggak punya cangkangnya. Kalau kalajengking kan ada ya, karena ini yang tanyakannya laba-laba bukan dari si kelasnya Arachnida. So, jawabannya D. Semangat!